Di sebuah pabrik di Indonesia, ratusan buruh berdemonstrasi untuk mendapatkan upah yang layak dan bebas dari diskriminasi. Di tengah kekacauan itu, kepala pabrik memanggil beberapa perwakilan buruh untuk berunding. Demonstrasi berhenti dan dua perwakilan buruh memasuki pabrik. Kejadian itu diperhatikan oleh seorang anak laki-laki bernama Sancaka, yang sedang duduk di atap sebuah gedung. Sancaka menunggu ayahnya yang bernama Rudra, yang merupakan salah satu penggerak demonstrasi tersebut. Sancaka bertanya kepada ayahnya, mengapa dia ingin terlibat dalam kerusuhan, dan Rudra menjawab bahwa kita harus selalu membantu orang lain yang membutuhkan, serta melawan ketidakadilan. Ayahnya mengatakan bahwa orang yang tidak mau membantu orang lain, tidak memiliki rasa kemanusiaan di dalam diri mereka. 3 hari berlalu, tetapi para wakil buruh tadi belum kembali. Sancaka terbangun karena mendengar percakapan orang tuanya yang sedang membicarakan tentang para buruh yang hilang. Ibu Sancaka yang bernama Della, berusaha mencegah suaminya untuk pergi ke pabrik, tapi dia gagal. Tak lama kemudian, Rudra bersama teman-temannya tiba di pabrik, dan mereka bentrok dengan pasukan keamanan. Sancaka dan ibunya mendatangi rumah buruh yang hilang untuk mencari tahu kebenarannya. Anehnya, ketika mereka sampai di salah satu rumah buruh itu, ternyata dia ada di dalam rumah dan istrinya berbohong tentang keberadaannya. Sadar bahwa suaminya dijebak, Della segera berlari menuju pabrik. Tetapi di tengah jalan, dia jatuh dan kakinya terkilir. Dia meminta Sancaka untuk pergi ke pabrik dan menghentikan ayahnya. Pada saat Rudra sedang melawan pasukan keamanan, salah satu buruh pengkhianat mendekatinya dan menusuknya beberapa kali. Rudra tewas di tempat itu. Ketika Sancaka sampai di pabrik, dia mendapati ayahnya tergeletak di tanah. Anak kecil itu menangis dan meratapi kematian ayahnya. Lalu dia bangkit dengan marah untuk membalas dendam. Sancaka memegang perisai keamanan dan berteriak keras. Tiba-tiba petir menyambar. Sancaka terlempar dan perisai itu hancur. Anehnya, semua perisai lain yang ada di sana juga hancur. Semua orang terkejut. Mereka memeriksa kondisi Sancaka tapi terlempar oleh tenaga petir yang memancar dari tubuh Sancaka. Beberapa tahun berlalu sejak kejadian itu. Ibu Sancaka mengatakan dia akan pergi ke kota membeli bahan makanan. Anak kecil itu tidak ingin ditinggal sendirian, tetapi dia tidak punya pilihan lain. Beberapa hari berlalu, tetapi ibunya belum juga pulang. Semua makanan yang ada di rumah sudah habis, dan Sancaka terpaksa keluar untuk mencari makanan. Adegan berikutnya memperlihatkan Sancaka sedang dikejar oleh beberapa anak jalanan. Mereka menangkap Sancaka dan memukulinya. Tiba-tiba, seorang pria bernama Awang muncul dan menyelamatkannya. Sancaka terbangun dan mendapati dirinya berada di dalam sebuah kamar. Awang duduk di sampingnya. Awang menasihati Sancaka untuk berhati-hati dengan anak-anak jalanan dan Awang pun mengajari Sancaka ilmu bela diri. Pada suatu malam, keduanya memutuskan untuk naik kereta ke kota lain untuk memulai hidup baru. Awang yang cepat dan lincah, bisa dengan mudah naik ke atas kereta. Namun, Sancaka tertinggal. Akhirnya, Sancaka pun sekarang menjadi anak jalanan, dan bertahan hidup dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan kasar. Adegan berikutnya memperlihatkan Sancaka yang sudah dewasa sedang berlari di jalanan. Dia bekerja di sebuah percetakan surat kabar sebagai satpam. Mematuhi nasihat Awang, Sancaka tidak memperdulikan kejahatan yang terjadi di jalanan dan dia selalu menghindari masalah. Tetapi, dia masih takut pada petir, dan selalu bersembunyi setiap kali ada petir menyambar. Adegan kemudian beralih ke sebuah pesta di mana dua orang sedang membicarakan seseorang yang bernama Pengkor. Rupanya masa kecil Pengkor tidak menyenangkan. Mereka membahas tentang keluarga Pengkor yang dibakar hidup-hidup, dan Pengkor harus bertahan hidup dengan bersembunyi di dalam lemari. Adegan kemudian beralih ke masa ketika paman Pengkor menitipkan Pengkor di panti asuhan yang buruk dan penuh kekerasan.
Karena sering mengalami penyiksaan, Pengkor memimpin anak-anak yatim lainnya untuk memberontak dan menghabisi pemilik panti asuhan itu. Lalu Pengkor berhasil mendapatkan harta warisan ayahnya. Dengan harta itu, dia membiayai anak-anak yatim piatu. Sekarang, Pengkor adalah seorang pemimpin organisasi kriminal yang mengendalikan sebagian besar anggota dewan yang korup. Dia juga memimpin pasukan anak-anak yatim piatu yang telah dilatih sebagai algojo. Organisasi kriminal Pengkor mencemari persediaan beras dengan racun yang bisa menyebabkan penyakit yang merusak janin wanita hamil. Sebuah perusahaan farmasi abal-abal mengembangkan dan mengedarkan vaksin racun tersebut, tetapi perusahaan itu belum teruji dan tidak diketahui identitasnya. Para anggota dewan saling berselisih. Pengkor dan teman-temannya menentang, sementara anggota dewan yang lain, dipimpin oleh Ridwan Bahri dan Dirga, setuju untuk mengedarkan vaksin tersebut. Pada saat pesta, Pengkor ingin berjabat tangan dengan Dirga, tetapi Dirga menolaknya. Pengkor pun kesal. Ketika Dirga kembali ke rumah, anak buah Pengkor menangkap Dirga dan keluarganya, lalu mereka dieksekusi. Sancaka mendengar suara ribut dari kamar tetangganya dan melihat beberapa preman sedang merampok seorang wanita yang bernama Wulan. Sancaka tidak bisa menahan diri dan dia mencegah para preman itu. Dengan keterampilan bela dirinya, Sancaka berhasil mengalahkan mereka dengan mudah. Wulan mengucapkan terima kasih kepada Sancaka karena telah menyelamatkan dirinya dan saudaranya yang bernama Teddy. Pada saat Sancaka sedang shift malam, sekelompok preman menyerangnya dan memukulinya habis-habisan. Karena mengira Sancaka sudah tewas, mereka melemparnya dari atas gedung. Lalu hujan deras pun turun. Tiba-tiba, petir menyambar dan menembus tubuh Sancaka hingga dia sadar. Petir itu menyembuhkan luka-lukanya dan menghidupkannya kembali. Keesokan harinya di pasar, Sancaka melihat Wulan bersama para pemilik lapak, sedang menyusun rencana untuk melawan para preman pasar. Tiba-tiba, para preman yang tadi malam memukuli Sancaka muncul dan mengejarnya. Tetapi kekuatan petir Sancaka membuatnya bisa mengalahkan mereka dengan mudah. Melihat hal itu, Wulan terkesan dan mengajak Sancaka untuk bergabung dalam rencana mereka. Tetapi Sancaka menolak dan pergi begitu saja. Lalu kawanan preman itu membakar dan menghancurkan seluruh pasar. Hal itu membuat Wulan kembali mendatangi Sancaka dan mengatakan kepadanya bahwa jika manusia tidak dapat membantu orang lain yang membutuhkan, maka mereka lebih baik mati saja. Mendengar kata-kata itu, Sancaka teringat almarhum ayahnya dan memutuskan untuk berjuang demi rakyat. Dia mengenakan topeng dan mulai bertarung menghadapi para penjahat di sekitar kota. Dalam salah satu pertarungan, lawannya menusuk dan mengambil sedikit sampel darahnya. Sancaka tidak khawatir karena dia tahu bahwa lukanya akan disembuhkan oleh petir. Sementara itu, diberitakan bahwa banyak wanita hamil yang menderita penyakit mematikan setelah mereka memakan beras yang beredar di pasaran. Disebutkan juga bahwa anak-anak yang lahir dari wanita yang terinfeksi akan memiliki sifat jahat yang kemudian akan meningkatkan angka kejahatan di Indonesia. Semua itu dilakukan oleh Pengkor dan anak buahnya, agar mereka mendapatkan banyak keuntungan dari penjualan vaksin penyakit tersebut. Adegan berikutnya, terlihat Sancaka berlatih mengendalikan kekuatan petirnya dan menyiapkan kostum. Dia melawan geng mafia di seluruh kota dan melindungi orang-orang tak bersalah dari ancaman kejahatan. Kostum Sancaka adalah kostum pahlawan super. Dia terus beraksi memberantas kejahatan, termasuk seorang pemain biola bernama Adi Sulaiman. Adi Sulaiman adalah anggota organisasi Pengkor dan dalang di belakang pembakaran pasar. Ajudan Pengkor yang bernama Aziz bersama temannya, tampak sedang menggali dan mengeluarkan kotak rahasia. Di tempat lain, anggota Dewan Ridwan bertemu dengan pejabat pemerintah dan mengungkapkan bahwa organisasi Pengkorlah yang telah mendistribusikan beras beracun itu. Mereka kemudian bekerja sama untuk menghadapi Pengkor dan menyarankan mereka untuk meminta bantuan dari pahlawan super yang sedang viral di berita. Ridwan memerintahkan para pejabat untuk mendistribusikan vaksin racun tersebut. Sementara itu, Pengkor marah melihat kematian Adi Sulaiman, sebab dia adalah seorang yatim piatu yang dilindungi oleh organisasinya. Pengkor memerintahkan agar pasukan anak yatim dikumpulkan kembali untuk membalas pahlawan super itu.
Anak-anak asuh Pengkor menerima panggilan dari ayah mereka dan mulai membuat kekacauan di seluruh kota. Mereka mengeksekusi para lawan politik Pengkor. Ketika Ridwan akan dieksekusi, Sancaka datang dan menyelamatkannya. Ridwan mendekati Sancaka dan memintanya untuk membantu menyelamatkan masyarakat. Karena kondisi darurat, para pejabat pemerintah setuju untuk mendistribusikan vaksin yang belum teruji kepada masyarakat. Di saat yang sama, Ridwan menerima kabar bahwa pabrik yang akan mendistribusikan vaksin itu adalah pabrik milik Pengkor. Ridwan yakin, jika Pengkor tidak dihentikan saat ini juga, maka vaksin palsu itu pasti akan tersebar di masyarakat. Ridwan tahu hanya Sancaka yang bisa menghentikan kendaraan yang membawa penangkal racun palsu itu. Ridwan meneleponnya dan menjelaskan situasi tersebut. Tiba-tiba Pengkor muncul bersama pasukan yatim piatu dan menyerangnya. Walaupun dalam keadaan lemah, Sancaka bertarung dan mengalahkan mereka satu persatu dengan kekuatan supernya. Ketika Pengkor hendak menyerang Sancaka dari belakang, Ridwan datang dan menembaknya, sehingga Sancaka pun selamat. Di tempat lain, para ibu hamil sudah berkumpul untuk menerima vaksin palsu itu. Sancaka pergi dengan sepeda motor untuk menghentikan rombongan kendaraan yang mengangkut vaksin palsu tersebut. Seorang pahlawan wanita misterius bernama Sri Asih muncul untuk membantunya. Sancaka akhirnya berhasil menyusul rombongan kendaraan itu dan mendapatkan sampel vaksin palsu itu. Sancaka kemudian menggunakan kekuatan supernya untuk menghancurkan semua botol penawar racun itu karena semuanya berada pada frekuensi yang sama. Sama seperti apa yang terjadi dengan perisai para petugas keamanan di awal film. Pada akhirnya, semua orang berhasil diselamatkan dari vaksin yang mematikan itu. Pada adegan penutup, rekan Pengkor yang bernama Ghazul terlihat sedang menghancurkan tembok untuk menemukan sebuah makam kuno yang tersembunyi. Dia mengeluarkan kotak rahasia yang ternyata berisi sebuah kepala, dan meneteskannya dengan darah Sancaka, yang pernah diambilnya dalam sebuah pertempuran sebelumnya. Ghazul menyatukan jenazah di makam kuno itu dengan kepala tersebut, untuk membangkitkan seorang pendekar jahat dari zaman dulu yang bernama Kiwi Lauk. Ghazul memberitahu Kiwi Lauk tentang Sancaka dan menyebutnya sebagai Gundala. Film ini ditutup dengan memperlihatkan Kiwi Lauk yang memerintahkan Ghazul untuk mengumpulkan pasukan perang melawan Gundala.